Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalia Nagini dari kelas S1 Teknik Industri B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 5, yaitu tentang interferensi cahaya. Di sini kita lihat interferensi maksimum akan terjadi jika kedua gelombang yang tiba di titik A sefase. Dua gelombang memiliki fase sama bila beda lintasannya merupakan kelipatan bilangan cacah dari panjang gelombang atau fisikon. Di sini ada rumus S sama dengan M kali lambda. Jadi persamaan interferensi maksimum menjadi D P per L sama dengan M kali lambda. Untuk jarak pita, gelap, atau terang yang berurutan, atau P dirumuskan dengan P sama dengan lambda L per D, di mana P adalah jarak dari pita terang pusat ke pita gelap ke M, D jarak pita terang atau gelap yang berurutan, L jarak dari celah ke layar. Di sini kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu modul eksperimen interferensi. Yang kedua software path simulation, wave interference. Yang ketiga komputer atau laptop. Yang pertama yaitu langsung saja ke hasil data. Ke tabel pertama ada pengukuran panjang gelombang. Kita mulai dari warna merah tua, merah, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan ungu. Di sini sudah ada panjang gelombangnya. Lalu kita langsung saja ke path simulation. Lalu kita centang grafiknya. Fungsinya untuk melihat gelombang. Lalu cahayanya center. Dan kita mulai dari warna merah tua. Lalu kita bisa nyalakan. Sudah terlihat cahaya dan gelombang cahayanya. Lalu kita pause. Oh ya, screen-nya jangan lupa dicentang juga agar lebih kelihatan. Lalu kita pause dan kita ukur di sini. Di sini ada 379,8 nanometer. Lalu kita akan ke warna selanjutnya yaitu warna merah. Ya, sudah. Lalu dinyalakan. Langsung terlihat gelombangnya. Lalu kita pause. Kita ukur. Di sini tertera 449,8 nanometer. Memang tidak sama seperti di modul, dikarenakan human error. Lalu selanjutnya, warna kuning. Kita nyalakan lagi dan di stop atau di pause, lalu kita ambil meterannya atau alat ukur.
Di sini ada 469,9 nanometer, beda beda dengan modul dikarenakan human error. Lalu selanjutnya warna hijau. Lalu kita stop dan kita mulai ukur. Di sini dan 530,3 nanometer. Beda ya dengan hasil data di modul dikarenakan human error. Lalu kita ke warna biru muda. Di biru muda, kita geser ke arah biru muda dan kita nyalakan. Lalu kita pause dan kita ukur ya 359,7 nanometer. Lalu selanjutnya warna biru tua. Kita nyalakan. Lalu kita stop, kita pause, lalu kita ukur kembali. Dan hasilnya 500,9 nanometer. Dan yang terakhir ada warna ungu. Kita cek warna ungu. Lalu kita nyalakan. Lalu kita pause dan mulai mengukur. Di sini tertera 490,0 nanometer. Beda seperti di modul karena dikarenakan human error. Urutan warna dari panjang gelombang terkecil sampai terbesar adalah ungu, biru tua, biru muda, hijau, kuning, merah, dan merah tua. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Dalam praktikum kali ini dilihat dari seberapa jauh warna dari frekuensinya. Ini adalah kesimpulan pada tabel 5.4.1 tentang pengukuran panjang gelombang. Selanjutnya kita beralih ke tabel 5.4.2 tentang superposisi dua gelombang. Kita akan menggunakan warna merah, hijau, dan ungu dengan separation 1000 nanometer, 2000 nanometer, dan 3000 nanometer. Kita langsung saja ke simulasi PET.
Kita di sini dicentang screen dan intensitinya saja, grafiknya tidak usah. Dan pertama adalah warna merah dengan separation 1000, pertama itu 1000 nanometer. Sudah. Lalu kita nyalakan dua-duanya. Lalu di sini terlihat gelombang, superposisi dua gelombang warna merah dengan separation 1000 nanometer. Selanjutnya, kita ke warna, masih dengan warna merah, dan kita geser 2000 nanometer. Lalu kita nyalakan. Dalam separation 2000 nanometer, kita akan melihat superposisi dua gelombang, yaitu seperti ini. Seperti ini. Di zoom out agar lebih kelihatan perbedaannya. Lalu kita ubah ke separation 3000 nanometer. Sudah. Lalu kita play. Kelihatan perbedaannya dari separation 1000, 2000, dan 3000 tadi. Dan ini adalah superposisi dua gelombang. Warna merah dengan separation 3000 nanometer. Lalu kita akan kembali ke warna hijau. Screen dan intensitinya, lalu di zoom out, dan separation 1000 nanometer pertama. Warna hijau. Lalu kita bisa play. Kelihatan di sini adalah superposisi dua gelombang 1000 dengan separation 1000 nanometer. Dan kita ubah menjadi 2000 nanometer. Lalu kita play lagi. Di sini akan terlihat perbedaannya dari separation 1000 nanometer tadi. Lalu kita pause dan kita ganti lagi ke 3000 nanometer. Lalu kita play lagi. Dan di sini terlihat perbedaannya. Ini adalah superposisi dua gelombang warna hijau dengan separation 3000 nanometer. Dan yang terakhir kita warna ungu. Warna ungu. Seribu nanometer.
dan warna ungu. Sudah. Lalu kita play. Dan di sini terlihat gelombangnya, superposisi dari dua gelombang tersebut. Lalu kita pause dan kita ganti ke 2000 nanometer separation-nya. Lalu kita play lagi. Nah, sudah terlihat perbedaannya dari yang sebelumnya, dari 1000 nanometer sekarang 2000 nanometer. Lalu kita lihat lagi ke 3000 nanometer. Sudah terlihat perbedaan gelombangnya kayak lebih kecil-kecil. Di sini juga kita bisa melihat di modul ini, modul 5 tentang interferensi gelombang. Kesimpulannya adalah semakin jauh jarak dari kedua gelombang, maka intensitas pola yang dihasilkan semakin banyak. Semakin jauh jarak antara kedua sumber cahaya, maka banyaknya pola gelap terang juga semakin banyak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tabel 3 tentang interferensi celah tunggal dan celah ganda. Pertama-tama kita akan ke celah tunggal. Di sini akan lebar celah tunggal yang pertama, lebar celahnya itu 500, yang kedua 1000, dan yang ketiga itu 1500. Kita di sini akan memakai warna hijau. Kalau kita sedang celah tunggal, yaitu kita akan one slit saja. Dan kalau celah ganda yaitu two slit. Lalu kita set dulu, lalu kita pakai warna hijau. Dan one slit, slit white-nya itu ada di 500 nanometer. Lalu kita coba. Ya, sudah terlihat gelombangnya. Kalau kita zoom out seperti ini, kalau kita zoom in seperti ini, kalau kita zoom out seperti ini. Lalu yang kedua ada di lebar celah 1000 nanometer. Kita play. Dia akan berubah dan gelombangnya juga ikut berubah. Tadi ada pergerakan atau perbedaan dari gelombang dengan slit white-nya 500 ke 1000 nanometer. Lalu kita geser ke angka 1500 nanometer. Lalu kita play lagi, di sini akan terlihat perbedaannya. Semakin tinggi amplitudenya.
Ya, seperti tadi kita lihat sama ya, gelombangnya, amplitudenya juga semakin tinggi. Jadi kesimpulannya, semakin banyak pecahan berkas cahayanya, maka semakin jauh jarak antara kedua sumber cahaya. Lalu kita masuk ke tabel 3.2, yaitu celah ganda. Kita akan memakai lebar celah. Yang pertama ada 500 nanometer, 1000 nanometer, dan 1500 nanometer dengan jarak pemisah celah 1000, 2000, 3000 nanometer. Kita langsung ke PET simulation. Lalu kita atur dari yang one slit ke two slits karena kita akan memakai celah ganda. Kita tetap memakai warna hijau di sini. Lalu slit width-nya itu kita 500 nanometer dan slit separation-nya yang pertama 1000 nanometer. Kita pakai 1000 di sini. Langsung saja kita nyalakan. Ya, di sini terlihat. Kita zoom out. Lalu yang kedua, slit separation kita geser ke angka 2000 nanometer. Nanti akan terlihat perbedaannya. Dan di sini sudah mulai terlihat perbedaannya dan gelombangnya pun ikut terlihat perbedaannya. Lalu slit separation-nya kita ganti ke 3000 nanometer. Lalu kita play. Terlihat lagi perbedaannya. Gelombangnya pun iya. Lalu kita pause. Tadi kita memakai lebar celah atau slit width 500 nanometer dan sekarang kita akan memakai lebar celah 1000 nanometer. Dan jarak pemisah atau slit separation yang pertama ada 1000 nanometer. Lalu langsung saja kita play. Perbedaannya sangat jauh sekali ya jika dilihat dari gelombang. Lalu selanjutnya kita geser slit separation ke angka 2000. Lalu kita play. Ya, langsung gelombangnya bergerak. Dan yang terakhir yaitu 3000 nanometer dengan lebar celah tetap sama yaitu 1000 nanometer. Kita play.
dan terlihat jelas gelombangnya. Ini jika kita zoom in dan ketika kita zoom out. Lalu tadi sudah dengan lebar celah 500 dan ini 1000. Sekarang kita akan mengetahui lebar celah 1500 nanometer. Dan slit separation atau jarak pemisahnya 1000 nanometer. Kita play. Ya, di sini terlihat gelombangnya dan arah cahayanya. Lalu kita geser ke 2000 nanometer. Kita play. Dan terlihat lagi gelombangnya berpindah. Bukan berpindah tapi berubah. Lalu kita geser lagi ke 3000 nanometer. Ya, mulai lagi amplitudenya semakin tinggi atau naik, meningkat. Seperti di modul, kita lihat sama seperti tadi kita di path simulation. Kesimpulannya, semakin banyak pecahan berkas cahayanya, maka semakin jauh jarak antar kedua sumber cahaya. Amplitudo akan semakin tinggi jika celah semakin melebar. Di sini ada analisa dan pembahasan seperti tadi yang kita lakukan. Lalu di sini kesimpulan. Kesimpulan pada modul 5 ini tentang interferensi cahaya, gelombang cahaya, yaitu yang pertama, pendek panjang gelombang dipengaruhi oleh frekuensi warna. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Dalam praktikum kali ini, dilihat dari seberapa jauh warna dari frekuensinya. Yang kedua, yaitu semakin jauh jarak antara kedua sumber cahaya, maka banyaknya pola gelap terang juga semakin banyak. Oleh karena pola gelap terang yang semakin banyak, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Yang ketiga, semakin banyak pecahan berkas cahayanya, maka semakin jauh jarak antara kedua sumber cahaya. Amplitudo tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada percobaan kedua. Amplitudo akan semakin tinggi jika celah semakin lebar. Mungkin ini saja dari saya, Taliana Gini, dari kelas S1 TI 04B, tentang presentasi wave interference atau gelombang interferensi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.